Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Seberapa kita yang siap memuji Tuhan? Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami sungguh kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Hiaraya lampasyanda ya namase. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari sembah Yesus. Haleluya. 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 Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Tiada lama ya lama syada ya nama. Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melihat hati kami. Engkau yang melihat kerinduan hati kami Tuhan. Ya lama ya lama syada ya nama. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, layak Kau Tuhan, duduk di tata, duduk di tata. Kau telah diberi mahkota, meminta selamanya. Mari panggil nama Yesus. Yesus anak Allah yang termulia di surga. Layak Kau Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Katakan layak Kau Tuhan. Layak Kau Tuhan, duduk di tata, duduk di tata. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Memerintah selamanya. Kau kuat Yesus, Yesus anak Allah yang termulia di surga. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati bersama-sama katakan, layak Kau Tuhan. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kemenangan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau sumber sukacita, Engkau sumber kesembuhan dan pemulihan kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Seberapa kita yang bersukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah
kita. Namanya berkuasa, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Boleh tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu. Lebih semangat lagi kita akan pujian ini. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Katakan pembebas umatnya. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Seberapa kita yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, yang percaya beri tepuk tangan yang paling meraba Tuhan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dengan keras katakan Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak yang paling gemuruh buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Sebab kita menyembah Allah yang berkuasa. Katakan amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan ada kuasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu. Siapa lompat bagi Tuhan?
pujian ini bersama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari dengan iman. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa Lebih lagi buat Tuhan. Katakan Engkau. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama-sama katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab Dia baik, amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Betapa dahsyatnya Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau yang telah memilih setiap kami, Tuhan. Engkau yang telah memanggil setiap kami oleh anugerah-Mu, Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Betapa berharganya hidup kami, Tuhan. Betapa mulianya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Mari bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah lama ya lama syada ya napas. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mengangkat suara kami, kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya mau berfokus kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah lama ya lama syada ya nama. Haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu terus mengalir, Tuhan. Anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau sumber jawaban, Tuhan. Sumber pertolongan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, Bapa. Engkau segalanya, Tuhan. Engkau segalanya di dalam kehidupan setiap kami. Apapun musim yang kami hadapi, Tuhan, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pesan-Mu, Tuhan, yang datang, yang menegur kami, yang menguatkan kami, Tuhan,
yang mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus berbicara buat setiap kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh memerlukan setiap perkataan-Mu, setiap pesan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Kami sungguh percaya di hadirat-Mu Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepaskan yang terjadi. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini alamin Tuhan. Mari alami Tuhan. Mari alami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan rohmu. Mari sembah Dia. Mari berbahasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Ada perkataan Tuhan. Ada firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari kita beri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Yang membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat
Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Kita mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. ya. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Dia yang telah mengangkat kita dari segala sesuatu yang mungkin membuat kita tidak berharga. Tapi oleh karena pengorbanannya, kita menjadinya berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima Tuhan, yang datang daripadamu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, kami membuka pikiran kami, kami membuka roh kami Tuhan, untuk menangkap Tuhan apa yang suci, yang mulia, yang datang daripadamu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Wah, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Yes. Ya, senang sekali ya kalau kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Saya percaya Tuhan udah mengerjakan banyak hal ya, kalau sampai akhirnya kita bisa memasuki tahun ini dengan apa yang bisa kita nikmati hari-hari ini adalah hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, saat ini saya mau berbagi sebuah topik firman Tuhan yang saya beri judul Take Over My Life. Berapa di sini atau Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih yang sudah mengikut Tuhan lahir baru lebih dari 15 tahun ada? Waduh, ada ya. Luar biasa ya. Sudah di take over sama Tuhan selama 15 tahun. Nah, atau lebih dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun. Atau mungkin saya baru 2 tahun bertobat. It's okay. Tidak menjadi masalah seberapa lama kita bertobat, seberapa lama kita lahir baru. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan kekristenan kita. Sudahkah kehidupan kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah mengambil alih kehidupan kita, hidup kita sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan? Sudahkah kita menyadari itu? Sudahkah kita benar-benar meyakinkan diri kita ketika Yesus masuk di dalam hati kita, Yesus masuk dalam hidup kita, ketika kita mempersembahkan iman kita kepada Yesus? Sudahkah Yesus benar-benar sepenuhnya mengambil alih hidup kita? Saya mau ambil contoh begini. Andaikan saya nih sebagai seorang yang punya usaha nih ya. Punya usaha. Suatu saat ketika saya menjalankan usaha, tiba-tiba usaha saya mengalami kebangkrutan. Bangkrut habis-habisan. Hutang banyak. Karena kegagalan usaha yang saya lakukan. Satu-satunya cara untuk saya bisa menyelamatkan hidup saya dan usaha saya adalah mencari investor baru. Karena kita udah gak bisa sanggup lagi untuk bisa menangani persoalan keuangan dan perusahaan. Tiba-tiba saya datanglah kepada Pak David lah. Wajah investor sebenarnya. Andaikan Pak David. Kayaknya Pak David punya kapasitas dan yang cukup untuk meng-take over perusahaan saya. Akhirnya dengan kemurahan hati Pak David, oke, Pak Sandi, semua hutang-hutang perusahaan saya take over. Semua kebutuhan modal untuk bisa merunning bisnis ini saya siapkan semua. Saya bersyukur dong ya pada saat itu. Tapi pada dalam perjalanannya, ketika perusahaan ini sudah di take over sama Pak David, saya masih banyak ngerecokin perusahaan saya. Perusahaan yang bukan punya saya lagi sebenarnya, udah punya Pak David. Rekrutmen karyawan saya ngatur. Pembelian saya yang ngatur. HPP saya yang ngatur. Semua diatur sama saya. Kira-kira nih, Pak David sebagai perusahaan atau investor yang mengambil alih perusahaan saya, perasaan Pak David gimana? Marah. Kalau bisa di-take. Ini nggak tahu diri nih. Udah ditolongin, udah di-take over, lu udah lewat dari masa krisis. Tapi lu masih mau ngerecokin, seolah-olah itu masih milik kamu. Enggak. Karena sesungguhnya status perusahaan itu sudah beralih. Bukan lagi milik saya. Menjadi milik Pak David. Kalaupun saya ada di sana, status saya sebagai karyawan ada di sana.
Saya tidak punya kuasa lagi untuk bisa mengatur kebijakan demi kebijakan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena itu sudah tidak lagi menjadi milik saya. Itu sudah menjadi milik investor yang baru. Kalau saya masih melakukan itu namanya saya nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari. Bahwa sesungguhnya hidup yang di take over oleh Tuhan bukanlah sebuah pilihan. Tapi keharusan. Hidup yang di take over sama Tuhan bukan lagi pilihan. Seolah-olah kita masih udah, Tuhan aku sudah hancur sehancur-hancurnya hidupku Tuhan. Aku sadar Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pengampunan Tuhan, aku adalah hamba dosa yang hidup di dalam kutuk dosa itu. Dan upah dari semuanya itu adalah maut. Tetapi karena Kristus datang menyelamatkan hidupku, Kristus datang mengorbankan nyawanya untuk bisa mengambil alih seluruh konsekuensi dosa itu. Pada saat itu, kita perlu menyadari bahwa hidup yang diambil alih oleh Tuhan bukan lagi pilihan. Sudah keharusan. Bukan lagi pilihan, oh Tuhan saya mau, saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus. Tapi urusan ini biarin gimana saya ya Tuhan ya. Gak bisa. Gak bisa. Kadang-kadang ya, kita tuh di dalam perjalanan kekristenan kita memilih ketaatan kita. Dalam hal ini saya taat, dalam hal itu saya gak taat. Oke Tuhan, iyalah dalam hal rajin ibadah setiap minggu, oke saya akan. Mungkin kemarin ini sebelum saya kenal Tuhan saya gak suka ibadah minggu, oke. Tetapi Tuhan, urusan duit, kumaha aing ya, aduh. Kan ini uang saya. Seolah-olah kita pada saat itu sedang memilih ketaatan kita sama Tuhan. Yang satu sisi saya mau persembahkan untuk Tuhan. Yang satu sisi ya itu masih gimana saya lah. Itu bukan hidup yang di take over sama Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menebus kita dari dosa. Tuhan telah mengambil alih kehidupan kita dari dosa pada hidup yang penuh dengan kemenangan. Pada saat itu kita harus meyakinkan diri kita. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita gak bisa lagi mengambil sikap di mana saya mau taat di area ini. Tapi area yang lain saya gak taat. Gak bisa. Karena kita sudah sepenuhnya diambil alih oleh Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 6 ayat 20. Di situ dikatakan begini. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Bukan harga yang mahal. Tetapi harga yang sangat mahal. Dan di situ dikatakan ingat. Ingat. Ayo bilang kanan kirinya, ingat gitu. Udah ingat, udah dibayar. Udah ditebus dengan harga apa yang sangat mahal. Kadang-kadang kita lupa. Makanya ayat ini ngomong, ingatlah. Ingat loh. Ingat. Udah ditebus loh. Kamu udah ditebus loh. Dengan harga apa? Yang sangat mahal. Bahkan kita harus terus mengingatkan diri kita setiap hari. Ingat, ingat. Hidupmu bukan lagi milikmu lagi. Hidupmu adalah milik Kristus. Udah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Firman ini ngingatin kita. Kadang-kala kita nih yang ngaku sudah Kristen puluhan tahun, belasan tahun. Katanya sudah lahir baru 20 tahun yang lalu. Tapi pertanyaan saya adalah,
setelah kita ngalamin Tuhan 20 tahun yang lalu, selama 20 tahun ini hidup kita tuh benar-benar jadi milik Allah atau enggak sih? Kadang-kadang kalau kita runtut lagi dari 20 tahun, mungkin cuman 2 tahun saya hidup mempersembahkan untuk Tuhan. Sisanya, kata judul lagunya Bon Jovi apa? It's my life katanya. Hidup saya, ini gimana saya. Padahal kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Terus Roma 6 ayat 18. Di situ dikatakan begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Kalau kata hamba itu artinya apa sih? Kalau kita melihat kata hamba itu kita udah nggak punya hak lagi. Nggak punya hak lagi. Namanya hamba, gimana tuannya? Gimana statusnya hamba? Kita harus menyadari ketika kita punya status hamba, kita tidak lagi punya hak selain memenuhi keinginan tuannya. Nah, di situ dikatakan kamu udah dimerdekain dari hukum dosa, akibat dosa. Pada saat ini kita perlu menyadarkan diri kita. Saat ini kita statusnya sebagai hamba. Hamba apa? Kebenaran. Nah, apa yang harus terjadi ketika kita mengizinkan Tuhan men-take over kehidupan kita? Ketika kita menyadari bahwa hidup kita bukan lagi milik kita lagi. Hidup kita bukanlah apa yang menjadi keinginan kita lagi selama ini kita kerjakan menurut keinginan kita. Apa yang harus berubah? Pertama, adanya perubahan orientasi hidup kita. Adanya perubahan orientasi hidup kita. Orang yang sudah di take over hidupnya, orientasinya berubah. Kita tidak lagi memikirkan tentang keinginan-keinginan kita. Kita tidak lagi memenuhi agenda-agenda kita. Kita lagi tidak bekerja untuk sesuatu yang bisa memenuhi ego kita lagi. Bayangkan ketika Zakheus ketemu dengan Yesus. Seorang pemungut cukai yang tukang malakin dengan bunga yang tinggi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Orientasinya hidupnya berubah. Saya ganti yang telah gua palakin dan balikin 4 kali lipat. Wow. Ada perubahan. Yang tadinya ngambil keuntungan buat dia tentang saya. Kumaha saya untung, gimana saya untung. Gimana cara ngambil keuntungan lebih banyak lagi. Bicaranya tentang saya. Saya maunya begini, saya lagi. Ketika kita mengalami Tuhan, seharusnya apa yang terjadi, hidup kita bukan tentang saya lagi. Hidup kita bukan tentang agenda saya lagi. Hidup kita hanya untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dikatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus yang tadinya penganiaya anak-anak umat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjamah hidupnya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya kehausannya adalah melihat darah orang-orang percaya yang dianiaya. Paulus bukan lagi begitu cara pandangnya. Paulus punya sebuah perubahan cara hidup, cara pandang tentang kehidupan. Dan dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Bahkan dia bilang apa? Mati itu keuntungan. Wow. Ada perubahan. Ada perubahan kehidupan, ada perubahan orientasi hidup. Di dalam diri seseorang
yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya punya seorang teman. Tapi bukan teman sepermainan ya. Jadi waktu itu saya bertemu dengan dia itu ketika udah lama banget lah ketemu dengan di rumahnya di daerah Lipo Karawaci. Dia cerita begini, Pak, saya tuh, dia orang Chinese Medan. Saya tuh dari kecil Pak, nggak hidup sama orang tua saya. Saya umur 7-8 tahun sudah banyak hidup di jalan lah Pak. Hidup di jalan. Karena saya hidupnya keras Pak di jalan. Saya mau nggak mau saya harus fight. Dia sampai akhirnya dia berlatih bela diri. Sampai umur 17 tahun, kalau saat dia udah jadi guru karate di pokoknya angkatan lah, di angkatan. Dan dia juara nasional karate udah berulang kali Pak. Hidup saya keras Pak. Ketika dia mulai menjalankan bisnis Pak. Pada saat itu saya cuma mikir gini Pak. Siapa yang bisa saya makan aja Pak. Saya cakar-cakarin tuh teman-teman saya, saudara saya. Kalau saya bisa ngambil keuntungan dari gua habisin dia. Sampai dia bilang begini. Umur 28 tahun katanya Pak. Dia umur 28 tahun. Saya sudah jadi miliarder katanya. Itu tahun berapa tuh? 28 tahun jadi miliarder. Wah. Saya bisnisnya caranya kotor Pak katanya. Yang penting buat saya keuntungan katanya. Pada saat saya jadi punya banyak uang itu. Dia dulu agamanya bukan agama Kristen. Saya paling benci namanya orang Kristen. Saya paling benci yang namanya Yesus katanya. Itu dia bilang begini. Dia cukup berpengaruh orangnya. Di daerah saya Pak. Pokoknya tidak boleh ada satupun yang Kristen katanya. Dan dia kondisikan itu. Karena saking punya powernya itu. Terus dia bilang gini. Tapi Pak, ternyata Tuhan malah jamah saya katanya. Tuhan jamah saya Pak. Saya bertobat. Yang tadinya saya benci Kristen, benci Yesus. Saya bertobat Pak katanya. Wah, ketika saya bertobat Pak. Yang luar biasanya apa? Harta saya habis katanya. Waduh. Yang lu pikir saya bertobat bakal menjadi enggak Pak, harta saya habis Pak katanya. Dia bilang begini. Dia sudah berkeluarga pada saat dia cerita, pada dia ngalamin kehabisan, kebangkrutan yang luar biasa itu. Dia sudah berkeluarga. Bayangin Pak, saya punya anak, punya istri. Pada saat itu Pak, makan Indomie aja susah katanya. Makan Indomie aja susah Pak. Dari seorang miliarder sampai makan Indomie aja susah. Ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa loh. Tapi ini statement yang membuat saya terenyuh. Tapi Pak, katanya, sekalipun saya ngalamin gitu, hati saya tetap tenang Pak. Hati saya tetap tenang Pak. Enggak gelisah katanya. Dengan kondisi yang seperti saya enggak gelisah Pak. Hati saya tetap tenang. Cuman Tuhan yang enggak tenang katanya. Tuhan yang enggak tenang. Kenapa? Kayaknya memang Tuhan ngelihat proses itu tuh dia tetap tenang-tenang aja dan akhirnya Tuhan pikir, wah ini sudah lulus ujian katanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama dia. Untuk bikin formulasi permen. Formulasi permen. Dia bikin formulasi permen. Jadilah permen. Dan permen itu. Ternyata di pasaran Indonesia gak laku. Dibeli sama di Amerika cocok. Taste-nya. Dibeli sama perusahaan di Amerika. 12 juta US dollar. Pada saat itu Pak, Tuhan gantikan berkali lipat apa yang pernah hilang dalam hidup saya. Tapi ketika dia pegang dana itu, cara saya pegang keuangan udah berbeda. Saya tahu setiap uang yang saya miliki, itu bukan punya saya. Itu milik Tuhan. Akhirnya dia banyak bangun gereja, beberapa tempat dibangun gereja. Dan bukan biasa-biasa aja bangunan gereja yang dia bangun. Itu komitmen saya Pak. Terus dia bilang gini, Pak, pelajaran kehidupannya, percaya Tuhan itu gampang, dipercaya Tuhan itu susah. Percaya Tuhan itu gampang, dipercaya Tuhan itu yang susah.
Percaya Tuhan tinggal mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dibangkitkan dari kematian, bahwa kita pada saat itu sudah ngalamin percaya sama Tuhan. Tetapi pada sampai titik Tuhan percaya sama kita, ada harga yang harus dibayar. Jadi percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu beda. Banyak kita hanya berhenti sampai percaya sama Tuhan. Tapi belum sampai titik Tuhan percaya sama kita. Kepada siapa Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Kepada mereka yang sudah mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ada kepercayaan dari Tuhan. Terus yang kedua, apa yang harus berubah ketika kita mengalami kehidupan yang di take over sama Tuhan? Cara hidup kita berubah. Cara hidup kita berubah. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, cara hidup kita berubah. Yang tadinya gampang tersinggung, sedikit tersinggung, hal-hal yang sederhana yang gak perlu jadi ribut, diributin. Bahkan kalau lagi damai-damai saja ngerasa gak nyaman, kenapa? Kurang keributan, dia bikin keributan. Itu cara hidup yang lama. Tetapi ketika kita sudah di take over sama Tuhan, cara hidup kita berubah. Kita yang tadinya suka bikin keributan, kita menjadi pembawa damai. Itu yang harus terjadi. Kita perlu mempersembahkan sikap hati kita, hidup kita seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita sudah diambil alih oleh Tuhan, selain dari fokus hidup kita berubah, cara hidup kita pun berubah. Cara hidupnya harus berubah. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini juga harus berubah. Seringkali, apa yang menghambat kita untuk membiarkan Tuhan mengandalkan hidup kita adalah karena kita menganggap bahwa hidup kita adalah milik kita. Dan merasa mampu memegang kendali atas masa depan kita. Seringkali apa yang menghambat kita untuk mengizinkan Tuhan benar-benar mengambil alih sepenuhnya kehidupan kita. Karena kita pikir, ini kan hidup saya. Gimana saya dong? Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Itu kadang-kadang tanpa sadar kita ngomong itu sama Tuhan. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita pikir apa yang terjadi di depan itu ada dalam kendali kita. Bikin rencana, bikin strategi, segala macam supaya bisa mengendalikan masa depan kita. Padahal apa yang harus kita sadari? Kemampuan kita terbatas. Ada satu cerita lagi. Ini teman saya juga. Teman saya ini sebelum bertobat kerja di kapal pesiar. Kapal pesiar nggak tahu apa kapal di tanker. Pokoknya dia di kapal yang jalan ke daratnya tuh jarang banget lah. Dia di situ ngumpulin uang. Ceritanya tuh dia pada saat itu di situ cuma buat dapetin uang, kumpulin uang. Beres dari situ ngumpulin uang, dia beli rumah di Bandung dan mulailah dia berurusan dengan dunia gelap. Dia jadi keamanan, pegang keamanan di salah satu diskotik yang ada di Bandung. Di wilayah sinilah gitu ya. Kita tahulah kalau kita disebutin namanya. Itu wilayah saya katanya Pak. Dan pada saat itu Pak katanya. Ya dia bisnis dunia malam, jual narkoba lah segala macam. Sampai pada suatu waktu
dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, otomatis dia komitmen dong. Saya nggak mungkin lagi hidup di situ. Dengan segala macam kelimpahannya, dengan segala macam kesenangannya, kenyamanan, dia tinggalin itu. Tobat dia tinggalin. Penghasilan langsung nol. Pada saat itu rumah yang dia punya sudah mulai habis dan tinggal ngontrak. Ngontrak, punya anak, gak punya kerjaan. Terus apa yang terjadi sama dia? Istrinya satu-satunya tulang punggung buat dia menghidupi kebutuhan keluarganya. Dia pada saat itu sebagai guru. Dan gajinya yang dia punya cuma 1 juta. Bayangin, 1 juta, rumah masih ngontrak, anak masih sekolah. Gimana itu hidup? Ada begitu banyak godaan untuk dia kembali kepada ini. Karena pada hidup susah gitu. Gimana bisa caranya bisa hidup dari 1 juta, rumah masih ngontrak, anak masih sekolah. Waduh, itu pergumulan buat dia. Tiba-tiba dalam pergumulan itu datanglah tawaran sama dia. Lu udah lama nih gak kelihatan gini. Sampai akhirnya tawarannya gini. Lu mau gak pegang lagi nih wilayah sini, ini gue kasih sama lu. Nanti gue siapin dana berapa sekian miliar, rumah saya siapin, mobil saya siapin. Lu mau gak ambil? Kira-kira kalau dalam keadaan krisis kayak gitu, menggiurkan gak tawaran itu? Menggiurkan banget gitu. Tapi dia tahu, pada saat itu dia tidak punya hak untuk memutuskan mengambil itu, tawaran itu. Dia tahu bahwa hidupnya dalam milik Tuhan. Tuhan, aku tahu itu tidak berkenan sama Tuhan. Dia jalanin, dia tolak semua tawaran itu. Dan yang menariknya gini, dia kan cuma hidup dari penghasilan istrinya yang 1 juta itu. Dan dia komitmen setiap kali terima gaji. Komitmen perpuluhan katanya. Padahal kalau mikir, ini gimana perpuluhan? Hidup gini juga udah kurang. Tapi dia komitmen. Dia komitmen. Aduh Tuhan. Dia lakukan kondisi itu dengan segala macam kesempatan untuk bergeser. Dia tinggalkan segala gaya hidup yang lama. Dia konsisten melakukan itu. Saya tanya sama dia, itu berapa tahun sih bro? Lu ngalamin kayak begitu? 3 tahun. Bayangin. Setelah bertobat, 3 tahun dalam kondisi yang tadi tuh. Penghasilan 1 juta, masih ngontrak rumah. Anak masih sekolah. Dan masih komitmen perpuluhan dengan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lihat kesetiaannya. Tuhan lihat kesetiaannya. Akhirnya Tuhan bukakan jalan. Dapat kerjaan yang baik. Akhirnya punya rumah, punya mobil. Anaknya sempat kerja di Dubai dan akhirnya sekarang dipercaya untuk pegang satu restoran atau kafe di Bali. Tuhan perhitungkan kesetiaannya itu. Saya percaya hidup yang di take over sama Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Tuhan tetap bertanggung jawab. Namanya Tuhan yang sudah ambil alih, pasti Tuhan bertanggung jawab dong ya. Nah kadangkala kita tuh ngerasa bahwa kita punya kendali atas semua kehidupan kita. Kita pikir begini, begitu. Pikir semua juga capek, ujung-ujungnya ternyata gagal gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan gagal semua. Izinkan Tuhan men-take over hidup kita. Karena itulah satu-satunya cara untuk kita mengalami penggenapan rencana Tuhan yang utuh dalam kehidupan kita. Ada satu kisah. Siapa di sini yang sudah nonton filmnya Hachiko? Angkat tangannya. Hachiko. Hachiko nanti boleh searching ya. Searching setelah dari sini pula. Hachiko itu tuh kisah yang fenomenal. Anjing yang dijadikan simbol kesetiaan di Jepang. Sampai sekarang tuh ada tuh anjingnya tuh. Patung anjingnya itu. Karena apa? Itu lambang kesetiaan. Karena apa? Ada kisah yang fenomenal dari namanya Hachiko. Jadi si Hachiko ini pada saat umur 4 bulan. Pada saat umur 4 bulan, dia tuh terlantar di salah satu stasiun kereta api. Terlantar di salah satu stasiun kereta api, akhirnya ditemukan oleh seorang profesor
yang biasa bolak-balik di sana. Kalau kerja, berangkat dan pulang itu di stasiun itu. Dia ketemu dengan menemukan anjing ini yang masih kecil gitu. Aduh kesian banget nih anjing, gak ada yang pelihara. Diambil anjing ini. Umur 4 bulan itu. Akhirnya si Hachiko ini dibawa ke rumahnya, dirawat, dikasihi selayaknya anggota keluarganya sama si profesor ini. Sampai akhirnya pada saat itu si anjing ini ngerasain, oh ini si profesor ini begitu sayang sama dia. Si profesor namanya Hidesaburo Ueno. Terus apa yang terjadi? Karena si anjing ini merasa dicintai dan ngerasa si profesor ini begitu peduli sama hidupnya. Akhirnya buat dia tuh ingin selalu bersama dengan si profesor itu. Ya. Sampai ada satu menarik kalau kita ngelihat life journey-nya Hachiko. Di sini. Hachiko ini dari 4 bulan ditemukan oleh si profesor ini. Apa yang terjadi? Selama 4 bulan, dari 4 bulan itu, dan hidup bersama si profesor itu selama 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan itu apa yang dia lakukan? Dari 4 bulan ditemukan, 15 bulan hidup bersama si profesor itu. Apa yang dilakukan oleh si anjing ini ketika profesornya berangkat kerja, dianterin ke stasiun itu. Profesor naik kereta api, udah naik kereta api balik ke rumahnya. Dan dia tahu jam pulang si profesor jam 5 sore. Datang lagi ke situ nungguin lagi. Pulang, oh happy gitu ya. Terus dilakukan itu selama berapa bulan? 15 bulan. Sampai pada akhirnya di dalam bulan yang ke-15 itu. Setelah dianterin profesornya gak pulang-pulang. Ternyata mati di tempat kerjanya. Apa yang dilakukan anjing ini? Balik lagi, nungguin lagi. Kok malam gak pulang? Balik lagi. Besoknya datang lagi, tungguin terus si profesor itu. Sampai seberapa lama? 119 bulan. Dia nungguin profesor itu. Bahkan ketika proses nungguin itu, anaknya si profesor kasih kandang yang bagus. Ayo dong dibawain. Enggak, si anjing ini pengen balik lagi nungguin si profesor itu. Sampai apa? Sampai matinya anjing ini. Bayangkan. Anjing ini. Pemain musik boleh bantu saya. Anjing ini ditemukan umur 4 bulan. Dan hidup sama si profesor ini. Hanya 15 bulan. Sepanjang hidupnya. Jauh lebih lama dipakai untuk apa? 119 bulan. Hanya dipakai untuk nunggu si profesornya pulang. Yang tidak pulang-pulang itu. Sampai anjing itu mati dalam penantian. Menunggu kepulangan si profesor itu. Kalau kita perhatikan. Anjing ini ngerti namanya hidup untuk orang yang pernah menyelamatkannya. Padahal kalau dihitung-hitung ya. Masa hidupnya sama si profesor tuh gak ada artinya dengan masa penantiannya. Tapi dia menyadari ketika si profesor itu menyelamatkan anjing ini dalam keterlantarannya. Ketika si profesor itu mengasihi anjing ini, menumbuhkan, mendewasakan anjing ini. Dia merasakan kasih yang luar biasa dari profesor itu. Sampai dia punya kesadaran, hidupku hanya tentang bersama dengan si profesor itu. 119 tahun dia pakai untuk menantikan sampai pada kematian si anjing ini. Hanya demi bertemu kembali dengan si profesor itu. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih Tuhan. Anjing ini ngajarin sama kita. Dia aja tahu artinya berterima kasih sama Tuhan, sama tuannya yang menyelamatkan hidupnya. Orientasinya berubah hanya untuk tuannya ketika tuannya menyelamatkan dia. Nah kadang-kadang kita nih, orang-orang Kristen masih gak tahu diri sama Tuhan. Gak tahu diri. Tuhan nyelamatin kita loh. Dia ngorbanin nyawanya untuk nyelamatin kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dengan harga yang sangat mahal dia membayar dosa-dosa kita. Tapi ketika kita menerima penebusan dari Tuhan. Ketika kita menerima sebuah keselamatan yang dari Tuhan.
kita masih hidup semaunya kita. Kita masih hidup semau gue. Gimana saya? Gak peduli tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang satu peristiwa. Anjing ini masih tahu arti berterima kasih sama seseorang yang pernah menyelamatkannya. Hachiko memberikan sebuah gambaran yang seharusnya terjadi. Dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengalami penebusan dari pengorbanan Yesus itu. Dia tahu artinya. Bagaimana mendedikasikan hidup kepada orang yang pernah menyelamatkannya. Kadang-kadang kita tidak sehebat anjing ini. Kadangkala kita tidak semulia anjing ini. Cara hidup kita menghargai Yesus yang telah menebus kita. Kalau firman Tuhan bilang, kalau manusia gak bisa memuji Tuhan, aku bisa perintahkan batu untuk memuji. Dan saat ini Tuhan mungkin mau ngomong sama kita, aku pakai anjing ini untuk negur kita sebagai umat Tuhan. Yang ngakunya sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus. Tapi masih hidup semau gue. Apakah kita tidak lebih mulia dari anjing ini? Coba renungkan kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa hidup yang di take over oleh Tuhan tidak hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi juga kita menempatkannya sebagai pengendali atas hidup kita. Hidup yang di take over oleh Tuhan tidak hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi menjadikan Yesus, menempatkan Yesus sebagai pengendali atas kehidupan kita. Selama ini saya masih melihat banyak orang yang percaya, yang mengaku sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang sangat mahal. Dia hanya cukup merasa Yesus jadi juru selamatnya, tetapi dia tidak menempatkan Yesus sebagai pengendali atas hidupnya. Bagi gue, cukup Yesus nyelamatin gue. Setelah itu hidup gimana gue lagi? No. Kita lebih mulia dari anjing. Bertindaklah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lebih mulia daripada itu. Jangan sampai kita statusnya saja makhluk yang mulia, tapi kelakuannya tidak lebih mulia dari ini. Statusnya aja makhluk ciptaan yang lebih mulia, serupa segambar dengan Allah. Tapi kelakuannya gak lebih mulia dari anjing itu. Sorry to say, hari-hari ini coba cek lagi tentang kehidupan kekristenan kita. Benar gak sih? Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan mengambil alih sepenuhnya atas hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan, bagiku, hidupku hanya tentang Tuhan aja Tuhan. Aku tidak lagi hidup untuk agendaku Tuhan. Aku tidak lagi hidup untuk keinginanku Tuhan. Aku tidak lagi hidup untuk kepentinganku Tuhan. Yang aku mau untuk kerjakan adalah apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. That's it. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini. Kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup. Yes Lord, yes God. Hallelujah Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, lir dalam. Kita sama-sama bangkit berdiri naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Jiwaku bersamamu, naunganmu. Yes Lord, yes Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Aku tenang bersamamu dalam naungan. Ya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan. Kalau mungkin ada di antaramu yang pernah berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku mau persembahkan hidupku. Aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Aku melakukan itu untuk Tuhan. Tapi sekian waktu lamanya engkau sedang berlari dari janjimu itu. Engkau sedang menghindar dari komitmen yang pernah kau buat di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengingatkanmu. Masihkah engkau mau memenuhi janjimu itu? Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Engkau yang mau memiliki sebuah perubahan cara hidup, perubahan fokus hidup. Sejak engkau menerima kebenaran ini, engkau berjanji sama Tuhan, Tuhan, maafkan aku Tuhan, selama ini aku salah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku mau Tuhan, menghidupi sebuah cara hidup yang baru, yang berbeda daripada yang sebelumnya Tuhan. Aku mengizinkan engkau untuk mengambil alih sepenuhnya atas hidupku. Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Berserah penuh. Kau ambil Izinkan Tuhan mengambil alih kehidupanmu. seluruh kehidupan, bukan sebagian hidupmu. Persembahkan itu di altarnya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Engkau yang mengambil alih atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan setiap kami tentang penebusan-Mu Tuhan, tentang pengorbanan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh tangkap, dan kami boleh renungkan lebih lagi Tuhan, untuk mengingat tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu Pak Trisnaya Tuhan. Engkau yang terus pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, mengembalakan, melayani Tuhan. Engkau yang terus menopang ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan. Ada pengurapan yang baru boleh nyata atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang diberkati, boleh bersama-sama katakan amin. Sudah jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubungkan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa,
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.